Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim KKN 96 Untidar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai artikel yang kami buat yaitu cerdas di dunia digital, yaitu pemanfaatan media digital dalam kegiatan sosial di Dusun Sangen dan Candirejo. Saya Habib Nugroho selaku moderator hari ini akan memimpin acara presentasi hari ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Dewangga Khairul Irsyad, kemudian yang kedua yaitu ada Fatma Diana Sari, kemudian yang ketiga yaitu ada Oki Widya Ningtyas, kemudian yang keempat ada Kusuma Widyarti yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini, kemudian akan digantikan oleh saya Habib Nugroho. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Terima kasih untuk moderator. Baik, kami akan memulai mempresentasikan mengenai artikel kami mengenai cerdas di dunia digital, pemanfaatan media digital dalam kegiatan sosial di Dusun Sangen. Tantangan di dunia digital saat ini tuh sangat sulit untuk dihindari. Terlebih banyak dari masyarakat yang minimnya memiliki pengetahuan mengenai literasi digital itu sendiri, terutama masyarakat di Dusun Sangen, Desa Candirejo, Kabupaten Magelang, di mana tantangan literasi digital di dusun ini tuh masih sangat signifikan karena pemahaman masyarakat mengenai literasi digital masih sangat minim. Minimnya pemahaman mengenai literasi digital ini dikarenakan karena masyarakat Dusun Sangen belum memiliki wawasan yang cukup mengenai hal tersebut dan kurangnya keterampilan mereka dalam bermedia digital. Oleh karena itu, tim KKN 96 Untidar mengadakan program sosialisasi literasi digital di Dusun Sangen dengan maksud untuk mencari solusi dan juga mengatasi permasalahan dan juga tantangan yang dialami oleh masyarakat Dusun Sangen dengan menekankan pada pengetahuan, kesadaran, dan juga keterampilan di media digital. Harapannya, sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi digital, kemudian mengurangi resiko cyber yang mungkin akan mereka terima, dan juga meningkatkan keterampilan dalam penggunaan media digital. Ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa minimnya pengetahuan literasi digital itu sangat minim di Dusun Sangen. Next slide. Nah, minimnya literasi digital pada warga Dusun Sangen itu diakibatkan pertama karena pendidikan mengenai literasi digital belum cukup. Di Desa Candirejo sendiri masih belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengajarkan kepada siswa-siswa mereka mengenai apa itu literasi digital, pentingnya literasi digital, dan juga manfaat literasi digital. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadi akar permasalahan mengapa masyarakat di Desa Candirejo itu sangat minim pengetahuan mengenai literasi digital. Kemudian kurangnya kesadaran mengenai manfaat literasi digital juga menjadi salah satu faktor di mana beberapa penduduk itu berpendapat bahwa teknologi digital itu sudah tidak relevan dengan aktivitas mereka di pedesaan, sehingga mereka beranggapan dan juga menyebutkan bahwa mereka tidak perlu lagi belajar mengenai apa itu literasi digital karena tidak sesuai dengan aktivitas mereka sehari-hari. Prioritas masyarakat di desa dan juga masyarakat perkotaan itu sangat berbeda, di mana masyarakat di desa, terutama dalam hal pekerjaan, mereka lebih berfokus kepada mata pencaharian tradisional seperti bertani dan juga berkebun, di mana dalam pekerjaan tersebut itu teknologi digital bukan menjadi salah satu prioritas utama dan kebutuhan utama mereka dalam kehidupan sehari-hari ataupun aktivitas sehari-hari. Hal tersebut yang menjadikan alasan mengapa warga Dusun Sangen sangat minim pengetahuan mengenai literasi digital. Kemudian untuk urgensi literasi digital akan dibahas oleh rekan saya. Urgensi diadakannya kegiatan sosialisasi literasi digital adalah karena kemampuan individu yang belum bisa untuk menggunakan platform digital. Ini tujuannya untuk memengaruhi kemampuan individu dalam menggunakan alat platform digital, tapi juga untuk membentuk pemikiran kritis, mengidentifikasi informasi yang akurat,
serta menjaga kerahasiaan dan privasi informasi dunia digital yang sangat kompleks, sehingga sangat penting untuk mendapatkan pelajaran mengenai literasi digital. Next slide. Metode pelaksanaan yang kami gunakan yaitu etnografi metode. Kegiatan literasi digital ini dilaksanakan dengan metode ini dikolaborasikan dengan hasil data kuantitatif post-test yang sudah kami sebarkan, sudah kami lakukan untuk diisi oleh masyarakat Dusun Sangen yang kemudian diolah menjadi data deskriptif. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, sebelum kegiatan sosialisasi literasi digital ini kami lakukan, tim KKN lakukan, tim KKN melakukan 3 tahap terlebih dahulu, yaitu yang pertama tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga yang terakhir tahap evaluasi. Yang pertama tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, tim KKN melakukan analisis situasi terlebih dahulu dengan melakukan observasi untuk menentukan kebutuhan apa dan sasaran seperti apa yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi literasi digital. Analisis ini juga ditunjang dengan data sekunder dan data primer yang telah tim dapatkan selama observasi dilaksanakan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, tim KKN akhirnya melaksanakan program sosialisasi literasi digital dengan tema pemanfaatan media digital untuk kegiatan sosial. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 1 dan 2 Agustus di Balai Dusun Sangen dengan pemateri dari dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar. Dalam sosialisasi ini terdapat berbagai sesi yang telah dijabarkan dalam artikel dan juga tidak lupa tim KKN juga melakukan sesi diskusi kepada para audiens. Kemudian pada tahap evaluasi, tahap terakhir, yaitu pelaksanaan sosialisasi literasi digital ini dapat berjalan dengan baik berdasarkan tanggapan dari warga Dusun Sangen sebagai partisipan sosialisasi. Warga Dusun Sangen menjadi paham akan memilih berita yang benar dan mengurangi penyebaran berita hoaks hingga penipuan berbasis digital. Kemudian ada pula hasil dari sosialisasi literasi digital yang tim KKN lakukan. Hasil dari pelaksanaan program ini yaitu warga Dusun Sangen dapat mengetahui pentingnya pemahaman mengenai literasi digital di era modern. Selain itu, timbulnya kesadaran pada masyarakat memilih berita yang benar serta bisa mengurangi penyebaran berita hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Adapun juga program sosialisasi literasi digital ini membuat warga Dusun Sangen lebih bisa memanfaatkan media digital secara optimal untuk bidang akademik, karir, hingga kegiatan sehari-hari, terlebih di bidang profesi mereka. Program sosialisasi literasi digital ini juga dilakukan di Dusun Sangen dan membuat warga lebih mengenal dan memahami etika yang dapat mereka gunakan di media digital agar masyarakat setempat dapat mengaplikasikan media digital dengan baik dan efektif. Kemudian ada simpulan dan saran yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa minimnya literasi digital pada warga Dusun Sangen ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Dusun Sangen berprofesi sebagai petani dan buruh, sehingga tidak memiliki waktu banyak untuk menggunakan gawai atau handphone. Sehingga mahasiswa dari hal ini dapat melaksanakan salah satu program kuliah kerja nyata atau KKN, yaitu berupa sosialisasi literasi digital dengan tema pemanfaatan media digital dalam kegiatan sosial. Program ini terselenggara selama 2 hari pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2023, tepatnya pada pukul 9 pagi hingga 12 siang di Balai Dusun Sangen. Berdasarkan hasil data post-test warga Dusun Sangen yang menjadi peserta sosialisasi literasi digital, mereka mendapatkan hasil rata-rata sebanyak 75,6 dari hasil rata-rata skor penilaian 100 partisipan dengan indeks keterangan baik.
Dari hasil tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Dusun Sangen berjalan dengan efektif dan membawa dampak positif bagi masyarakat Dusun Sangen. Lanjut. Dari hal itu, kami juga menyampaikan saran, adapun saran diberikan terhadap Kepala Dusun Sangen, yaitu untuk lebih menggiatkan kegiatan sosialisasi kepada warganya, mengingat sebagian besar mata pencaharian warganya terdapat pada sektor dagang, hasil bumi, hingga kerajinan. Selain itu, karena Candi Rejo termasuk dalam kategori desa wisata yang sangat memerlukan program-program pengenalan media digital guna mengembangkan serta menunjang keberlanjutan sektornya. Selain itu, saran juga diberikan untuk Universitas Tidar, terutama LPPM Universitas Tidar yang menaungi kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN periode 1 tahun 2023. Harapannya kegiatan KKN dapat dilaksanakan lebih optimal dalam hal persiapan, sistem, konsep, waktu, hingga fasilitas untuk periode atau tahun yang akan mendatang. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok tim KKN 96. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.